Pagi bro, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, masih bersama saya. Dan kali ini lagi seneng nyiksa RE King ini ya, yang memang sudah lama gak kepake. Mumpung ada waktu, yuk kita tes sejauh mana ketahanan dia di area-area tanjakan ya. Nah ini masih di seputaran kota Banyuwangi ya bro. Jadi saya ini mau coba buktikan apakah RE King ini kuat untuk menaklukkan rute Gunung Ijen. Ini kita mulai dari Banyuwangi ya. Nih saya lewat Kemiren, dari pertigaan ini ambil kanan. Kita akan lurus saja sampai menuju ke arah Gunung Ijen ya. Yang mana nanti juga kita akan melintasi di daerah Paltuding. Seperti yang kita tahu, Gunung Ijen lumayan ekstrim, jalur tanjakan menuju area Gunung Ijen tersebut. Jadi kita mau buktikan apakah RE King ini yang memang sudah terbukti jagoan di trek lurus di dataran, apakah dia bisa menaklukkan rute-rute tanjakan gunung. Nah kalian biar nggak penasaran, saksikan video ini secara utuh ya, karena ini secara real saya akan uji RE King yang saya miliki ini. Secara spesifikasi RE King ini nggak ada istimewanya ya bro, sama kayak motor-motor lainnya. Dia keluaran tahun 2004, warna biru. Secara sektor mesin sih standar-standar aja ya. Kaki-kaki juga cuman hanya mengganti ke ring 17, yang bawaannya dari ring 18 itu saya ganti ring 17 supaya lebih enak untuk digunakan harian. Terus berikutnya dari sektor mesin juga standar aja, cuman hanya isi bensin. Terus oli samping juga masih hidup. Saya pakai oli samping Idemitsu dari dulu memang. Ini penasaran ya dengan kombinasi gear standarnya itu kuat gak sih. Nah ini kita sudah nyampe di pos Ijen ya. Itu pos untuk menuju pos utama yang kita biasanya ditarik tiket, cuman karena mungkin sekarang dari masa pandemi dibebaskan. Ini kita sudah menuju ke arah tanjakan-tanjakan Gunung Ijen ya. Ini belum seberapa ya bro, karena ini baru tanjakan-tanjakan awal, tapi cukup ngos-ngosan juga pakai 2 tak ini. Apalagi di rute gantasan ini ya, yang tikungannya sangat tajam, liak-liuk kanan kiri, dengan kombinasi tanjakan yang cukup ekstrim. Ini sangat membuat ragu awalnya saya apakah kuat RE King ini. Tapi saya rasakan dari torsi engine-nya itu dia cukup kuat untuk coba menaklukkan tanjakan-tanjakan awal ini. Nah mudah-mudahan nanti kita selamat dan lancar sampai atas. Jadi memang kelemahannya 2 tak itu dia tidak sekuat kayak 4 tak ya untuk menaklukkan tanjakan-tanjakan gunung ini. Tapi saya karena penasaran, kebetulan juga saya cukup percaya diri dengan motor ini, jadi nggak ada salahnya kita buktikan dia untuk menaklukkan Gunung Ijen yang kita tadi start mulai dari daerah kota Banyuwangi sampai kita tembuskan ke arah Bondowoso nanti bro. Jadi benar-benar kita lintasi semua tanjakan dan jalan Ijen yang sangat mulus ini. Tapi tetap ya hati-hati dan selalu berdoa, karena memang jalan aspalnya cukup bagus. Jadi kita jangan terlena, ikutin marka jalan juga, jangan sampai overlap dan itu membahayakan pengendara lain. Nah saksikan terus ya untuk video keseruan ini. Jadi kombinasi alam yang indah kita taklukkan dengan motor RE King ini seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan nggak nge-gym dan kuat ya sampai menuju ke tempat tujuan, yaitu di Ijen Sempol Bondowoso sana. Nah ini udah terasa banget ibu, terus tanjakannya seperti yang kita lihat ya, sangat lumayan ekstrim. Jadi kalian nikmati ya yang mungkin belum pernah ke Gunung Ijen. Kalau mau coba pakai motor nih, bisa jadi referensi dan rekomendasi kalian sebelum riding ke arah Gunung Ijen. Ini udah terasa nih beratnya nih bro. RE King kelemahannya gini ya, kalau ditanjakan memang dia nggak segalak, nggak segahar di area rute-rute yang datar dan lurus. Tapi nggak apa-apa, RE King ini kan terkenal motor raja ya, salah satu motor legendaris. Jadi kita harus buktikan kemampuan dia, apakah dia bisa menaklukkan Gunung Ijen yang cukup tinggi ini, ekstrim tanjakannya, gas terus. Oke, kita fokus dulu pada riding kali ini ya.
udah terasa banget nih ngos-ngosannya nih bro, tenaga 2 tak ya. Karena memang basisnya 2 tak ini dia sangat kuat dan kencangnya tuh di jalan-jalan lurus ya, atau jalan-jalan datar. Tapi sih saya cukup pede sih pakai racking ini, karena saya ngerasain torsinya dengan trek-trek tanjakan panjang kayak gini masih ngisi terus ya. Yang penting kita paham karakter motor saja, main di gigi 2 ataupun 3 sini. Nah ini tanjakan liak-liuk seperti ini cukup menguras power juga ya, karena dia harus gas rem juga. Jadi pastikan feeling kalian tepat ya kalau mengendarai motor, apalagi saya cukup pede dengan racking ini karena sudah tahu karakter dia. Jadi saya tinggal maintain aja power dia. Nah ini jembatan ini juga turun sedikit, habis itu langsung nanjak panjang. Weng, ini cukup ngos-ngosan ini. Habis itu nikung ke kiri ya kan. Kalau seperti ini saya tinggal jaga torsi aja ya, nggak terlalu maksakan power dia. Jadi tinggal saya jaga di gigi 2 ataupun 3, tergantung feeling powernya. Kalau memang sudah terasa drop, baru saya turunkan di gigi 2. Nah kayak gini nih, panjang dia. Ini baru mungkin seperempatnya ya rute yang kita lewatin. Masih banyak keseruan lagi, tanjakan-tanjakan ekstrim dari rute Ijen ini. Jadi sangat cocok sekali buat kalian yang hobi touring, hobi wisata alam, untuk mencoba motor kalian di sini ya. Tapi tentunya harus hati-hati juga, karena aspalnya sangat membuat kita terlena ya. Kondisinya mulus dan sepi, tapi cukup aman daerah sini, karena saya udah beberapa kali lewat sini tapi menggunakan mobil ya. Dan yang jelas warga sini sangat ramah. Saat kita papasan dan lain sebagainya, mereka saling tegur sapa kita. Keren lah ini. Cuacanya enak banget ya, mana dingin banget lagi ini. Cuman pakai celana pendek saya, tapi kebetulan pakai helm full face jadi enak, ada anget dan jaket. Keren ya rutanya bro, di tengah hutan kita tapi mendapatkan fasilitas jalan dan aspal yang sangat mulus ini. Hajar terus racking, ternyata cukup kuat dia. Mungkin saran saya sih nanti nextnya saya akan coba naikkan gear belakangnya ya, karena standarnya ini dengan dengan gear berapa ya, 37 mungkin ya belakangnya, saya lupa ya. Mungkin kalau dinaikkan 1 atau 2 gigi lagi lebih enak nih buat rute-rute tanjakan seperti ini. Cukup inilah cukup puas lah sejauh ini. Sudah setengah jalan kita lewati. Hajar terus Ijen, I'm coming Ijen. Nanti kita tembuskan langsung ke arah Bondowoso bro ya. Jadi nggak cuma hanya ngelewatin Paltuding, tapi nanti akan kita bablaskan ke wilayah Ijen yang masuk di Kabupaten Bondowoso. Masih di daerah pegunungan juga ya, daerah Sempol sana. Jadi kalian nikmati dan saksikan terus ya. Untuk kenikmatan riding ini menggunakan R-King 2004 dipadu dengan kombinasi kamera GoPro yang saya pakai, terus dengan lintasan aspal dan jalur yang enak, terus pemandangan alam yang yahut sekali, udaranya sangat dingin, lumayan dingin nih, dan tidak ketemu motor ataupun mobil satupun ini. Sejauh kita tadi sudah melintasi sangat sepi sekali ya, karena mungkin pengaruh PPKM ya. Jadi wisata ini ditutup, jadi memang tidak sepadat seperti sebelum masa PPKM ya. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Jadi sektor wisata dan sektor-sektor lainnya itu akan berjalan lebih baik lagi. Serunya racking kayak gini ya. Jadi kalian yang punya racking jangan takut lagi. Kalian mudah-mudahan lebih percaya diri gunakan racking untuk naik ke gunung seperti ini. Nah kayak gini aja, kita tinggal jaga powernya ya aja ya, jaga torsinya dia di gigi 2 dan 3 sih saya biasanya. Ini meskipun terlihat datar kayak gini nih, nanjak banget ya bro, elevasi jalannya, jadi nanjak terus dia pol ini. Kita siksa racking ini, mudah-mudahan nggak gencit ya pistonnya, mudah-mudahan nggak ngejim. Alhamdulillah sih saya sejauh pakai motor ini sih semuanya normal sih, karena terakhir pas saya sempat bongkar pistonnya untuk bersih-bersihin headnya, alhamdulillah masih bagus dan normal lah, tidak ada indikasi apapun.
Jadi insya Allah saya cukup pede untuk menggunakan air hiking ini menaklukkan rute Gunung Ijen Banyuwangi sampai tembus ke Bondowoso. Wow, pemandangannya nih nggak selesai-selesai nih, kapan nyampainya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nyampe dengan selamat dan motor tidak rewel ya. Hajar terus pokoknya jalurnya, nanjak terus. Ini sekalian kita uji ya kemampuan mesinnya hiking ini. Dan saya cukup rekomen sih dengan oli Idemitsu ini, oli samping ini, karena sejauh ini saya cukup puas, tidak pernah ngalamin kendala apapun. Cuman saran saya kalau bagi kalian yang pakai 2 tak, kalau untuk riding jarak jauh dengan rute-rute ekstrim tanjakan kayak gini, saya sarankan sih untuk di tangkinya, tangki bahan bakarnya, tangki bensinnya, itu kalian tambahin lagi ya oli samping, mungkin ya maksimal 2 tutup botol oli kalian lah, untuk membantu pelumasan yang langsung dari sisi tangkinya. Meskipun juga air hiking saya ini oli sampingnya masih normal ya, masih berfungsi normal. Jadi saya tetap tambahkan karena memang saya khawatir terlalu panasnya piston ataupun headnya, kalau kurang pelumasan dari oli sampingnya, setelan pompanya, itu bisa mengakibatkan overheat ya di pistonnya. Maka dari itu saya selalu kalau mau riding jarak jauh dan rute-rute ekstrim kayak gini, saya tambahkan 2 tutup botol Idemitsu. Jadi terserah nanti kalian tinggal isi full tangki ataupun setengah bahan bakarnya. Patokan saya biasanya cukup dengan oli samping tambahan 2 tutup botolnya. Weng, wah alhamdulillah ini. Meskipun terkadang ketemu di titik-titik yang membuat power dia agak drop, tapi saya masih bisa menjaga ritme torsinya ya. Jadi alhamdulillah cukup lancar dan kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita gas terus pokoknya melintasi Gunung Ijen yang sangat indah ini. Gunung Ijen sudah sangat terkenal ya keindahannya seperti apa. Nah, kali ini kita explore menggunakan motor tua keluaran tahun 2004 ini. Salah satu motor legendaris 2 tak pada zamannya. Tapi sekarang hiking kebetulan masih ini ya, masih cukup populer dan jadi favorit ke beberapa orang ya. Karena memang ya seperti ini, dia nggak kalah dengan motor-motor yang masih muda. Tenaganya, kenyamanan dan kestabilannya cukup bagus ya bro ini. Buat nikung, liak-liuk itu alhamdulillah cukup enak ya, stabil dan tidak mengalami kendala ataupun keluhan apapun ya buat saya. Oke, kita fokus dulu ya, fokus riding dulu karena emang rutenya cukup membutuhkan energi dan konsentrasi yang lebih ini. Karena wah ini dingin banget nih pakai celana pendek nih bro, di tengah hutan. Nah ini bentar lagi kita nyampe di Paltuding kayaknya. Alhamdulillah nyampe sini, karena cukup aman kalau udah nyampe sini nggak ada kendala, karena di sini cukup ramai, lebih sering ketemu orang dan pengunjung wisata, jadi cukup aman alhamdulillah. Tadi di bawah sudah kita lewatin ya fase-fase yang mengkhawatirkan. Nah ini Paltuding ya bro, bagi kalian yang mungkin tertarik untuk naik ke Gunung Ijen, startnya dari sini ya. Kalian bisa tinggalkan motor ataupun mobil parkir di sini, kemudian di sebelah kanan itu ada loket untuk tiketnya ya. Cuman untuk masa PPKM ini sementara ditutup ya, mudah-mudahan setelah PPKM akan dibuka lagi ya, supaya kita bisa menikmati wisata alam di Gunung Ijen ini. Nah ini kita masuk perbatasan Banyuwangi Bondowoso bro ya. Ini sudah masuk ke area Bondowosonya. Kita hajar terus pemandangan bukit dan alamnya yang sangat indah sekali di sini. Ini kita sudah masukin ke wilayah Bondowoso, jadi kita gas terus, pokoknya nonstop tanpa berhenti ini, riding terus hampir sejam ya sebetulnya. Cuman durasinya biar di video ini nggak terlalu panjang, jadi beberapa footage-nya, beberapa rekamannya saya potong ya. Padahal aslinya riding ini nonstop hampir 1,5 jam ya bro, dari Banyuwangi kota menuju daerah Ijen yang masuk wilayah di Bondowoso sana, di Sempol. Ini hati-hati kalian kalau sudah masuk di wilayah Bondowoso, karena Ijen yang masuk perbatasan di wilayah Bondowoso ini jalannya lebih kecil ya, tapi tetap aspalnya bagus nih, sangat mulus sekali. Kalian harus fokus tetap
jangan terlena dengan kondisi jalan yang sangat mulus dan sepi, karena kita tidak tahu ya, di depan mungkin ada beberapa petani atau pekebun yang mungkin terkadang lalu lalang lewat jalur ini. Wih, keren. Puas kayak gini, alhamdulillah sejauh ini tadi tidak mengalami kendala apapun ya, karena cukup ekstrim tadi di masuk ke wilayah Ijen Banyuwanginya sebelum Paltuding itu tanjakannya sangat ekstrim sekali. Kalau ini sudah mulai enak ya, kombinasi ada turunan dan jalan lurus juga. Tapi itu tetap hati-hati karena sebelah kiri ini jurang ya bro. Kalau sebelah kanan cukup aman lah karena dia terhalang oleh tebing, tapi sebelah kiri kalian ini benar-benar jurang ya. Nah seperti yang kita lihat ini, jadi kalian harus hati-hati dan konsentrasi ini sampai dipasang barikat itu ya. Terus jangan sampai kalian ngambil jalur dari arah sebelah ya, karena kita tidak tahu terkadang ada motor ataupun mobil yang berlawanan dengan arah kita. Hati-hati juga karena di sini ada beberapa spot-spot jalan yang agak rusaknya. Nah karena kayak gini nih, di jembatan ini bekas longsoran sepertinya ya, karena saya beberapa kali lewat sini sudah cukup lama kondisinya kayak gini. Jadi harus berhati-hati buat kalian, dan licin terutama kalau pas lagi hujan. Ini sebelah kanan juga ada wisata favorit juga ya, Kali Pahit. Nah sebelah kanan yang ada di pagar itu kalian bisa foto-foto dan ambil keindahan alam di situ, karena ada aliran air dari Kawah Ijen ya yang mengalir ke situ, namanya Kali Pahit gitu. Mungkin kalinya airnya terasa pahit gitu kali ya. Nah ini juga hati-hati karena jalan aspal di sini yang memasuki wilayah Bondowoso ini banyak kombinasi yang berpasir ya bro, jadi cukup licin. Buat kalian yang mungkin tidak familiar di jalur ini, saya anjurkan lebih baik berhati-hati dan pelan-pelan. Seperti ini nih, di jembatan-jembatan seperti ini, di aspalnya itu lebih banyak kombinasi pasir ya. Kayaknya sih kalau nggak salah pasir longsoran dari tebing ya. Itu sangat licin buat ban-ban kendaraan roda 2 seperti ini. Makanya saya cukup berhati-hati, pelan-pelan dan konsentrasi ke depan. Gas terus. Pokoknya nikmat banget ya buat kalian yang pengen riding. Saya sangat anjurkan ya kalian untuk riding menjelajahi Gunung Ijen ini, karena alamnya sangat indah sekali. Udaranya sejuk, segar, terus suasana alamnya juga masih natural banget, dan kondisinya sangat aman ya bro di sini tuh, sangat aman dan nyaman. Maka dari itu saya cukup pede dan berani melakukan riding sendiri ya, jelajah dari Banyuwangi menuju ke Bondowoso di daerah kawasan Ijen Geopark ini. Awas, hati-hati karena di sini cukup licin, banyak pasir-pasir tuh di bawah ini, banyak pasir-pasir ya, harus hati-hati. Tetap fokus ya, tetap fokus dan nikmati riding kalian dengan cara yang baik dan selamat ya, supaya kita juga sampai tujuan juga selamat, utuh, tidak ada kendala apapun ya. Amin. Nah itu bukitnya sebelah kanan tuh sangat indah sekali ya bro. Itu bukit-bukit kayak model apa ya, kayak model bukit Teletubbies sih kalau saya lihat itu. Dan kalian kalau mau menikmati bukit tersebut, kayak saya pernah buatkan video drone-nya ya di channel saya ini juga. Jadi kalian tinggal scroll down aja, karena kombinasi channel saya ini campuran ya, semau saya, hobinya apa saat itu ya. Kalau ada manfaatnya akan saya buat videonya dan saya upload di YouTube. Mudah-mudahan buat kalian yang menemukan video ini bisa menikmati ya, dan bisa menjadi referensi. Terus juga mungkin kalian yang ingin melakukan jelajah ataupun touring di daerah Ijen ini menggunakan mobil juga cukup recommended ya bro. Sejauh ini mobil juga cukup aman. Saya juga punya mobil Matic, beberapa kali saya gunakan naik turun di sini juga alhamdulillah aman, karena memang rutenya dan jalannya juga cukup bagus ya. Jadi cukup pede lah kalau buat kalian. Nah ini masuk di pos PTPN ya, kita sudah masuk di wilayah PTPN 12. Ini kanan kiri sangat didominasi oleh perkebunan kopi ya bro, kopi Arabica terutama. Ini sangat enak sekali rutenya. Mata kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang hijau dan indah. Sejauh mata memandang di daerah kawasan Ijen ini masih asri dan alami ya, dengan terbukti
seperti udaranya ini sangat dingin sekali. Meskipun matahari sudah sangat cerah seperti ini, tapi udaranya itu sangat menyengat lah, masih terasa dingin di tubuh kita. Oke, kita sepanjang jalan ini akan menikmati pemandangan kopi-kopi ya. Terutama itu panen dia itu kurang lebih antara bulan Juni sampai Agustus ini ya. Cuman Agustus ini sudah tahap-tahap terakhir, jadi kegiatan untuk petik kopi ataupun panennya tuh sudah nggak seramai waktu Juni-Juli kemarin ya. Jadi kalian kalau mungkin pengen tahu dan merasakan kearifan lokal ya, gimana proses panen kopi di daerah PTPN Ijen Bondowoso ini, kalian bisa rutin lah ya, setiap Juni-Juli lah itu kalian bisa catat dan hafalkan. Pasti itu masa-masa panen mereka, seperti itu. Terus di Ijen Bondowoso ini juga ada salah satu tempat wisata yang cukup favorit ya bro. Namanya yaitu Kawah Wurung ya. Nanti di daerah pertigaan depan kita ini itu ada menuju ke wisata alam Kawah Wurung juga. Itu cukup bagus juga tempat wisatanya. Saya juga pernah buatkan video drone-nya. Nah ini sebelah kiri ini pertigaan depan ini ya. Nah ini sebelah kiri, kalian tinggal ke kiri lah, kurang lebih sekitar 2-3 kilo dari pertigaan itu. Ke kiri lurus saja, ikutin jalur itu, nanti ketemu kampung Curah Macan. Disitulah tempat wisata Kawah Wurung yang sangat eksotik dan indah sekali, dengan perpaduan apa ya, alam yang indah, terus view-view pegunungan yang cukup luas dan bersih. Terus berikutnya juga banyak bukit-bukit savana. Itulah sangat memanjakan kita ya. Kalau kalian butuh wisata alam yang recommended, salah satunya Kawah Wurung itu bisa menjadi tujuan kalian. Ini kita sudah masuk di kawasan PTPN, jadi nanti di depan sepertinya kita sudah memasuki kampung-kampung sebagai tempat tinggalnya para pekerja ataupun pegawai PTPN ya bro. Jadi kita kalau sudah nyampe sini udah cukup aman lah ya, karena daerahnya sudah rame. Jadi amit-amit kalau mungkin ada apa-apa, motor kepanasan ataupun bocor, itu sudah aman ya. Dibanding tadi waktu kita masih di jelajah hutannya Banyuwangi, tanjakan Banyuwangi yang menuju ke Ijen Paluding, itu lebih ekstrim ya. Saya selalu berdoa kalau di situ karena sangat sepi sekali dan khawatir kalau ada apa-apa dengan motor kita yang mogok atau apa, itu agak susah untuk cari bantuan. Ini kampung-kampung sebelah kanan ini rumah-rumah dinas yang ditinggalin oleh para pegawai PTPN 12 ya. Tuh enak ya kombinasinya, naik turun, liak-liuk kanan kiri rutenya. Terus kita ketemu di daerah perkebunan, berikut juga dengan budaya-budaya dan kearifan lokal orang kebun dengan kegiatan mereka, terutama kegiatan berkebun ya. Itu sangat indah ya, bikin tenang lah pokoknya, nyaman tinggal di sini. Ini kita masih lanjut lagi ya bro, kurang lebih mungkin berapa kilo lagi ya ke tempat tujuan saya. Jadi saya mau ke daerah Sempol ya, Ijen Bondowoso. Nah saya juga mau tinggal di homestay-nya. Di situ ada salah satu homestay yang dikelola oleh PTPN ya, Arabica Homestay. Karena ada keperluan sesuatu hal, jadi saya harus menuju ke situ dan tinggal untuk beberapa waktu. Kita gas lagi pokoknya, tetap hati-hati. Ini juga sama, jalannya cukup licin karena selain aspalnya juga banyak campur dengan pasir. Terus juga daun-daun yang rontok dari pohon-pohon ini juga bisa membuat ban kalian slip ya. Jadi saya sarankan harus tetap berhati-hati, jangan terlena. Terus kuasai keadaan dan kuasai kendaraan kalian, karena yaitu bagi kalian mungkin yang lihat aspal seperti ini kan, apalagi pakai motor air king ya, itu tangannya suka gatal ya, pengennya ngegas terus. Itu harus berhati-hati juga. Jadi saya sarankan harus disesuaikan dengan keadaannya, apalagi di daerah kebun kayak gini. Kita tidak tahu, terkadang ada lalu lalang dari masyarakat sekitar. Jadi cukup berkendara dengan kecepatan yang normal dan sesuai dengan batas aman. Alhamdulillah ya, sejauh ini ranking ini nggak ada kendala. Meskipun mesinnya panas pun alhamdulillah pistonnya juga aman, nggak ngejim ataupun
gencet ya biasanya orang nyebut, dan terbukti sampai sekarang juga masih normal saya rasakan. Untuk kecepatan, power, dan suara mesinnya juga tidak ada indikasi abnormal ya, atau sesuatu yang tidak baik seperti itu. Gas terus kita. Rutenya enak banget ya aspalnya bro. Dingin. Ini kalau nggak salah altitude ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 1800 mdpl ya, meter dari permukaan lautnya. Saya pernah lihat aplikasi di HP itu, altitude meter di aplikasi saya itu kalau nggak salah ketinggian di area sini itu di sekitar 1800 atau 1700 gitu dari permukaan laut. Jadi lumayan sukses lah ranking ini menaklukkan rute Gunung Ijen. Jadi benar-benar raja dia ya di daerah pegunungan. Oke, apalagi di daerah dataran yang di perkotaan ya, yang daerahnya rata dan lurus itu powernya lebih enak lagi ranking ini. Wes, cukup stabil ya bro, saya rasa buat nikung untuk ranking ini, karena memang sasisnya juga enak ya. Motor-motor lawas itu kelebihannya di situ ya, kaki-kaki dan bodinya itu lebih stabil. Saya pakai untuk nikung terus di jalur-jalur yang ekstrim liap-liuk kayak gini, saya nggak pernah ngalamin kendala ataupun keluhan apapun ya. Tetap enak dia handlingnya, meskipun dari lurus ke kecepatan tinggi, terus saya rem, saya mainkan upper giginya dengan ekstrim, terus nikung itu tuh enak ya. Alhamdulillah ban depan dan belakang itu selalu stabil, jadi sangat recommended sekali. Nah ini kita depan nanti belok kiri ya, bentar lagi akan kita nyampe ke tempat tujuan. Saat nikung kiri, set kita gas lagi. Indah sekali ya wisata alam sini. Alhamdulillah sudah terbukti ranking ini bisa menembus dan menaklukkan rute Gunung Ijen ya, dengan melintasi 2 kabupaten dari kota Banyuwangi sampai ke Paltuding, tempat pendakian Gunung Ijen. Nah ini kita saat ini sudah berada di wilayah Ijen juga, tapi sudah masuk di Kabupaten Bondowoso. Nanjak tinggi ini, sangat kanan, gas terus. Bentar lagi kita nyampe di daerah Sempol ya, salah satu daerah yang cukup favorit karena daerahnya cukup bersih, ramah masyarakatnya, dan sosialisasinya cukup bagus ya. Tuh terbukti ya, dari powernya masih enak banget ini, tidak ada keluhan ataupun loss power ya. Oke, kita nyampe di pos PTPN lagi, pelan-pelan. Halo Pak. Satu pemandangan bukit depannya bagus banget ya Pak. Ini kita masuk di daerah Blawan ya. Berikutnya nikung kanan, pelan-pelannya tuh, lihat pasirnya tuh licin tuh. Kalau kita nggak pinter mengendalikan motor bisa selip dan terjatuh, itu membahayakannya. View bukitnya sangat indah sekali. Wih, masih ada kuda tadi bro. Ya standar lah ya. Di gunung itu kita nemuin kuda udah wajar ya, karena mereka membantu untuk bapak-bapak di perkebunan. Ini perumahan ataupun nyebutnya biasanya afdeling ya, yang dihuni dan dikelola oleh PTPN ya bro. Dan di sini cukup modern ya, sudah ada ATM juga, ATM BRI tadi. Jadi buat kalian yang berwisata di daerah sini gak usah khawatir, karena bensin, solar, ATM juga ada. Kebutuhan logistik juga cukup komplit, jadi nggak usah khawatir. Apalagi kayak saya gini pakai motor 2 tak ya. Kalau memang nanti bensinnya habis ya, tinggal beli eceran di sini. Tenang aja, yang penting masih ada yang jual, masih aman lah kita. Nih indah banget tempatnya nih, di Sempol, Bondowoso, Ijen kecamatannya. Bukit depan juga cukup indah itu ya bro. Jadi kalian mungkin kalau kita ini lurus ya, lurus terus mentok, itu nanti akan tembusnya ke Bondowoso kota ya bro. Jadi buat kalian yang pengen nyebrang dari Banyuwangi ke Bondowoso itu nggak usah khawatir ya, tinggal ngikutin rute saya ini, kalian nanti akan tembus ke kota Bondowoso juga. Nah seperti depan ini, kalian lurus saja ngikutin jalur utama ini akan tembus Bondowoso. Cuman karena saya akan tinggal di Arabica Homestay, nah ini saya harus belok kanan ya. Ini ada homestay yang dikelola oleh PTPN. Kita
gas lagi. Wih, emang nih pakai hiking itu apa ya, sensasinya kayak gini ya. Aduh, powernya tuh gigit banget pokoknya. Nanti kapan-kapan lah kalau ada waktu kita coba riding lagi ke rute-rute yang lebih enak lagi, terutama yang wisata alamnya juga indah ya. Jadi selain kita menikmati feeling kendaraan yang kita gunakan ini, juga kita sambil menikmati alam di sekitar yang kita gunakan untuk rute riding ini. Ini bentar lagi nyampe ya bro, paling kurang lebih ya 3 menit lah. Di sini juga ada pabrik pengolahan kopinya ya bro, yang dikelola oleh PT PN. Nah nanti ini depan saya, ini sebelah kanan ini pabriknya ya, pabrik pengolahan kopi Arabica. Nah ini sebelah kanan ini yang ada tulisannya tadi. Ini juga masih kawasan komplek PT PN 12 bro, jadi memang sangat meriah. Alhamdulillah Agustus ini juga banyak atribut dan bendera merah putih yang kita pasang ya untuk meramaikan suasana 17 Agustus ini. Alhamdulillah kita udah nyampe bro. Alhamdulillah, dan gengnya pun tidak rewel sama sekali, cukup puas. Kirain kemana pak? Makasih pak. Pulang pak? Iya pulang dulu pak Bambang, sekalian manasin motor lah ya. Wah enak ya, adem ya pak.